Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tema kita subuh ini akidah kuat umat bangkit. Akidah itu dari kata akad. Kemarin kita lihat Habib Mahdi mengakadkan calon mertua dengan calon menantu, diakadkan. Jadi asal kata akidah itu adalah akad. Makanya dalam jual beli ada akad, dalam nikah ada akad. Jadi akidah itu sebenarnya akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah artinya dua tali yang diikat simpul. Simpulnya tak boleh simpul tali sepatu. Simpul tali sepatu kalau terasa longgar dibuka, disempitkan. Kalau terasa sempit dibuka, dilonggarkan. Kalau akidah tidak begitu. Dia dua tali yang diikat di simpul mati. Ada mertua, ada menantu, punya tali diikat simpul mati. Ada penjual, ada pembeli, dua tali diikat simpul mati. Kita dengan Allah mengikat satu ikatan, ikatannya simpul mati. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita mengikat janji dengan Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau sudah diikat tak boleh buka lagi. Kalau buka berarti batal akidahnya. Itu sekilas makna akidah. Terus akidah dengan tauhid. Akidah dengan tauhid itu sama. Bedanya tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid artinya satu. Kalau selama ini kita nganggap rezeki kita dikasih sama dukun, rezeki kita dipegang sama atasan, jodoh kita ditentukan orang, itu berarti kita masih meyakini tidak satu. Makanya disebut tauhid, wahada yuwahidu, mensatukan. Segala yang terjadi di alam ini satu, tidak ada yang lain. Jadi secara kesamaan bahwa tidak ada pengaruh pokok kayu. Pokok kayu kita tanam di depan rumah nggak ngaruh sama rezeki kita. Tidak ada pengaruh ikan sama burung. Kalau dipelihara nanti rezeki bertambah. Ini nggak boleh ditanam di depan rumah, nanti akan sial. Nggak ada itu. Maka kita berani untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada pokok kayu, tidak ada burung, tidak ada batu, tidak ada hantu, tidak ada apapun yang memberikan efek. Itulah makna tauhid. La ilaha illallah. Dia menjadi satu keyakinan, maka dia jadi akidah. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong, mari kita kuatkan tauhid kita. Yang satu lagi bilang, mari kita perkuat akidah kita. Kita nggak usah bingung, karena maknanya sama. Tauhid hanya meyakini satu Allah. Lain daripada itu, dia nggak punya hak prerogatif untuk mengatur hidup kita. Dia menjadi satu keyakinan yang kita ikat simpul mati, nggak boleh dibuka. Itulah dia akidah. Kira-kira sampai di sini jelas ya? Setelah kita yakinkan itu dalam diri kita, lalu kemudian kita melangkahkan kaki pagi untuk mencari rezeki. Kita buka pintu. Setelah sebelumnya kita berdoa kepada Dia yang memberikan rezeki, yang mengatur hidup. Lalu nelayan pun pergi menyiapkan perahunya. Dia katakan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian dia bawa sampannya ke tengah lautan mencari ikan. Kalau dia dapat, dia bersyukurnya kemana? Ke Allah. Dia tidak akan syukur ke yang lain. Dia tidak akan syukur ke setan hantu yang menjaga laut. Dia syukurnya kepada Allah. Karena akidahnya dari awal sudah besar. Akidahnya sudah benar, sudah yakin la ilaha illallah. Kalau dapat, dia bersyukur. Dia nggak sombong pulang mengatakan, ini karena perahu saya mantap, ini karena mesinnya oke, ini karena usaha saya. Enggak.
Karena akidahnya Allah. Dia mengatakan aku ini gak ada apa-apanya. Seandainya dia berangkat tidak dapat ikan, kapalnya pecah, dipukul ombak, dipas gelombang, karangnya tajam, pulang jangankan bawa ikan, kapalnya hancur, dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidupnya diatur oleh Allah. Ada rencana dia, ada rencana Allah. Yang jadi rencana dia apa rencana Allah? Rencana Allah. Rencana kita itu hanya ilusi. Rencana kita itu hanya bayang-bayang. Yang benar-benar terwujud itu rencana Allah. Dan dia husnuzon sama Allah. Membangun hubungan dengan Allah itu adalah hubungan husnuzon. Bukan hubungan antara ayah dengan anak. Jadi banyak orang mengangkat Allah sebagai ayahnya. Gimana hubungan kita dengan ayah? Kalau rapornya bagus, nanti dapat hadiah laptop. Kalau naik kelas ranking 1, nanti dapat hadiah motor. Kalau lulus, nanti dikasih rumah. Kalau nilai IP-nya 2,0, nanti nggak dikasih uang jajan. Kalau hubungan itu yang dipakai ke Allah, kalau sholat, kalau rajin puasa, kalau rajin ngaji, rezekinya lancar. Kalau nggak sholat, kalau nggak puasa, kalau nggak ngaji, nanti rezekinya seret. Pas di kenyataan teori itu yang dia pakai, di kenyataan ternyata nggak sama. Ada yang sholat, yang rajin ngaji, susah. Yang nggak sholat, yang korupsi, yang buat haram, yang zina, yang jual narkoba, kaya. Akhirnya dia bilang, aku nggak percaya sama Allah. Karena Allah yang ada di kepalamu bukan itu. Kau sedang membuat Tuhan. Tuhanmu kau buat hubungannya seperti bapakmu. Hubungan kita dengan Allah itu dasarnya hanya dua. Pertama, husnuzon, berprasangka baik. Yang kedua, dasar hubungan dengan Allah itu adalah ridho. Ridho itu seperti mayat yang dimandikan. Orang yang memandikan jenazah nggak bisa komplain. Sampai hari ini belum ada jenazah komplain. Kenapa kepala dulu yang disiram, kenapa nggak kaki dulu? Kenapa nggak ditutup semua? Kenapa selendangnya cuma setengah? Kenapa nggak pakai sampo? Saya kan pakai sampo ini, bukan pakai sabun ini. Nggak ada komplain. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Jangan angkat Allah jadi direktur. Kalau saya masuk kantor jam 8, saya dapat reward. Kalau saya sukses pemasaran, saya dapat bonus. Kalau barang nggak laku, nanti saya kena skor. Ternyata di praktek kehidupan nggak begitu. Ada orang yang soleh, yang baik, rezekinya nggak lancar. Ada orang yang bakhil, pelit, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, hidupnya enak. Yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kita udah ngangkat Allah jadi direktur. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan seperti dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan orang yang ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita udah ngomong, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau jadi Rabbku. Engkau bukan ayahku, engkau bukan direkturku, engkau Rabbku. Aku ridha kau buat aku jadi apapun. Tapi ikannya di tengah laut, ikannya dalam air. Kita di darat. Gimana cara kita supaya makan ikan? Kita beli sampan. Kita belajar bagaimana buat perahu layar. Kita bagaimana cara mancing jaring. Itu namanya ikhtiar. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran di kamar, pas ditanya, kok nggak nyari ikan? Kalau memang ikan itu sudah takdir kita, dia akan datang kemari walaupun dalam keadaan matang. Itu nama akidahnya Jabariyah. Jabariyah itu nggak mau berusaha, karena menurut dia hidup ini hanyalah jabar, keterpaksaan. Jabariyah bukan ahlu sunnah. Lawan dari Jabariyah itu mengatakan nggak ada itu ketetapan Allah. Dia nggak percaya pada takdir bahwa hari ini dia dapat ikan atau tak dapat ikan. Nggak ada itu, bullshit, omong kosong. Yang penting dia bawa perahunya, dia pergi ke tengah, dia tangkap ikan, dia pulang. Itu namanya Qadariyah. Qadariyah mengkristal menjadi Mu'tazilah, kelompok yang berlawanan. Menjadi Jabariyah ini bahaya. Itulah yang menyebabkan kemunduran umat ini. Kenapa kita nggak maju? Terserah Allah. Kenapa kita miskin susah melarat? Serahkan sama Allah. Jabariyah.
Qadariyah bagus, positif, free act namanya kalau di barat. Free bebas, act bebas beraksi, action. Bebas beraksi, tidak ada ikatan takdir. Tapi bahaya. Nanti kalau dia gagal, dia menyalahkan dirinya sendiri, dia akan stres, dia akan depresi. Karena dia tidak melibatkan Tuhan. Bagi dia Tuhan itu duduk-duduk nyantai ngelihat dia, tidak ada pengaruh sama sekali. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah. Di mana letak bedanya? Kita diberi usaha dan ikhtiar. Kau nggak pergi ke laut, ngapain ke laut? Ya kalau dapat ikan. Kalau nggak dapat, bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, urusan kita, urusan Allah serahkan ke Allah. Urusan kita apa? Beli sampan, buat perahu, buat layar, siapkan pancing, siapkan jala, siapkan jaring. Itu urusan kita. Sampai ke tengah laut kita cari. Kalau dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, berarti Allah nguji kita. Kalau dapat sabar, kalau nggak dapat, kalau dapat syukur, kalau nggak dapat sabar. Itu Ahlus Sunnah. Orang Ahlus Sunnah itu hidupnya stabil. Ketika dia kaya, dia bersyukur. Ketika dia miskin, dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu yang diamalkan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, oleh tabi'in, oleh guru-guru ngaji kita, sampailah ke kita sekarang.